Terima kasih untuk waktu yang diberikan. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMA Kristen Setia bersama dengan Dewan Guru, Bapak Ibu Guru. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMP khususnya Kristen Setia Putri Bau bersama dengan Dewan Guru. Yang saya hormati Bapak Ibu, orang tua, wali yang boleh hadir dalam kesempatan ini. Yang saya kasihi siswa-siswi SMP maupun SMA. Ini ada SMP-nya Pak? Enggak ada. SMP, SMA Kristen Putri Sibau yang boleh hadir hari ini. Yang saya kasihi semua yang boleh hadir dalam kegiatan ini. Pertama-tama sebelum saya melanjutkan kata sambutan ini, tak lupa saya ucapkan shalom bagi kita semua. Shalom. Hadir katalino bacoramin kasaruga bersengat kajubata. Oke, segala puji hormat bagi Tuhan di mana pada pagi hari ini waktu yang berbahagia ya, khususnya anak-anak kita kelas 12 ya, sudah menyelesaikan studinya di tempat ini. Tadi sebelum kita mulai acara saya tanya-tanya informasi ya, bahwa anak-anak kita ini masuk waktu zaman COVID ya, dengan jumlah yang cukup besar awalnya ya. Mungkin kalian ingat teman-teman kalian yang sudah tidak berada di tempat ini, sekitar 80-an orang kalau tidak salah. Tapi yang bisa menuntaskan ya, menyelesaikan studinya hari ini ada 58 orang. Puji Tuhan kalau mereka bisa bertahan ya, dan sudah menyelesaikan ujian ya, entah ujian nasional atau ujian sekolah di tempat ini, sehingga hari ini waktunya mereka untuk dilepas ya, tentunya dari sekolah ini. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya memberikan sedikit wejangan ya, atau pesan kepada anak-anak yang tentu saja sudah 3 tahun berjuang di tempat ini. Tidak mudah ya, waktu zaman COVID harus belajar di rumah ya. Jadi kondisi belajar di rumah inilah membuat beberapa rekan kita ya, rekan-rekan saudara itu tidak lagi bertahan. Mungkin itu analisa saya, mengapa sisanya hanya 50 lebih dari 80 orang. Keenakan di rumah mungkin, wah enak juga anda sekolah, mungkin seperti itu. Tapi bersyukur di antara ya sekian banyak yang boleh menyelesaikan hari ini, saya percaya bukan perjuangan yang mudah ya. Baik Bapak Ibu sebagai guru terus mengingatkan misalnya waktu zaman COVID ya, karena belajar dari rumah ya. Tetapi puji Tuhan hari ini kita patut bersyukur, patut memuji Tuhan ya. Karena apa? Mereka sudah saatnya ya hari ini kita melihat keberhasilan mereka, dan sebentar lagi mereka akan keluar dari tempat ini. Tentu saja harapan kami baik Bapak Ibu guru, orang tua, dan kami ya yang dipercayakan sebagai ketua komite, bahwa setelah selesai di sekolah ini, mari berpikirlah jauh ke depan. Jangan berpikir saya tidak melanjutkan karena minta maaf ya, mungkin terbatas biaya. Sekarang itu ada banyak jalan keluar yang bisa kita lakukan. Misalnya ini contoh ya, ada orang yang UT ya, kita mungkin tidak bisa pergi jauh ke Pontianak atau ke Sintang atau ke Pulau Jawa sana, ada UT. Saya melihat ada orang berhasil bukan lulusan SMA, tapi dari paket. Kita bisa bayangkan, paket A, paket B, paket C dan seterusnya. Tapi pada akhirnya dia bisa berhasil ke S1 dan sekarang mungkin S2 dan seterusnya. Ini semua karena perjuangan dan tidak berpikiran pendek. Ya sepertinya saya ini tidak bisa lanjut nih, kemungkinan ya. Saya memberikan dorongan, semangat kepada kita bahwa tidak ada hal yang mustahil kalau kita mau berjuang. Tetapi kalau kita misalnya sudah menyerah, itu lain cerita ya. Namun berikutnya saya mau sampaikan, mungkin hari-hari ini pemerintah kita kan luar biasa ya. Ada namanya beasiswa ya. Beasiswa ini biasanya yang punya KIP berkelanjutan kalau tidak salah Bapak Ibu ya.
Ini bisa mungkin di sharing di mana mungkin sekolah-sekolah atau apa namanya fakultas-fakultas memang yang menerima apa namanya peluang-peluang ini ya. Jadi mungkin sharing anak-anak kita, saya yakin bahwa IT-nya tidak diragukan. Mereka bisa sharing apa saja, universitas mana saja. Nah itu harapan kami. Kemudian yang berikutnya ya, jalur-jalur itu bisa ditempuh atau mungkin bertanyalah kepada mungkin Dewan Guru di tempat ini yang punya juga channel ya. Ini masukan Bapak Ibu, atau memang sudah punya ancang-ancang bahwa akan melanjutkan kemana. Nah intinya yang mau saya sampaikan, jangan mudah menyerah ya. Saya jujur Bapak Ibu ya, ini cerita sedikit ya. Dari kampung itu ke kota ya, kota Sintang itu perjalanan 2 hari. Sekarang anak-anak kita ini luar biasa nih. Hampir setiap desa ada, bisa ditelepon gitu ya. Kami dulu ngirim berita pun dengan pakai surat Bapak Ibu. Biasanya kalau ada orang mudik, ada orang ke Sintang, baru kami bisa dapat informasi. Tetapi puji Tuhan Bapak Ibu ya, berjuang sedemikian sulit ya. Sekolah di Sintang itu 6 tahun, tinggal dengan orang. Tinggal dengan orang artinya, karena pertimbangannya seperti ini Bapak Ibu. Kalau saya tinggal sendiri, bawa bekal jauh dari kampung, tidak mampu bawa 1 kantang. 1 kantang dimakan berapa lama ya? Tentu tidak lama. Tapi kalau tinggal dengan orang, yang penting memang kita rajin bekerja, lalu diizinkan untuk sekolah dan belajar, maka saya jalani itu. Ini sedikit pengalaman gitu ya. Betapa sulitnya dulu. SMP belum ada di setiap kecamatan, harus ngejar ke kabupaten Bapak Ibu. Ya, oleh karena itu anak-anakku sekalian ya, saya bangga sekali melihat penampilan luar biasa. Pasti ini karena dilatih, dididik oleh Bapak Ibu guru yang hebat. Kita tepuk tangan dulu untuk Bapak guru Ibu yang hebat. Nah, kemudian saya sangat senang sekali Bapak Ibu. Beberapa yang tampil di sini, saya mungkin sedikit memperkenalkan diri ya. Tadi Pak Pendeta Paulus sudah memperkenalkan diri. Saya Pendeta Luther ya, melayani di GPSK ya. Kebetulan sekarang di Kecamatan Kalis, sudah. Lalu saya juga sebagai guru Bapak Ibu, sudah 16 tahun di SDN 20 Nengawin. Di antara yang tampil di sini tadi adalah dulu murid saya Bapak Ibu. Senang sekali melihat mereka berkembang seperti itu ya. Dari SD kelas 1 kami bina ini Pak Matius ini yang luar biasa nih. Guru SD yang sudah sedemikian lama mengajar, bahkan pensiun pun dia mengambil bagian di tempat ini ya. Ini guru yang luar biasa. Tidak mudah memang kita mendidik anak SD ya. Tapi puji Tuhan hari ini mereka bisa tampil lalu menyelesaikan studinya di tempat ini. Sebagai orang tua, kami semua sebagai guru, kami bangga melihat, menyaksikan kalian begitu hebat. Lebih berbahagia lagi sebagai orang tua guru, kami semua ketika melihat kalian ke depannya berhasil. Amin. Rindukah kita berhasil? Ya, ada ayat firman Tuhan mengatakan seperti ini ya, dalam Amsal pasal 18 ayat 23, pasal 23 ayat 18 berkata seperti ini. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak menjadi hilang. Lalu bagaimana harapan itu bisa tercapai kalau kita tidak berjuang? Ya, Tuhan sudah menyediakan masa depan yang penuh dengan harapan. Amin. Tapi bagaimanapun andil kita sebagai pribadi, ya, kita harus berjuang. Apalagi melewati proses yang begitu sulit hari-hari ini dengan medsos dan sebagainya, ya, itu bisa berpotensi membuat kita terkendala di tengah jalan, ya. Atau cita-cita kita mungkin tidak tercapai. Tapi ya memang sisi yang lain, medsos sekarang ini atau apa namanya media sekarang ini, teknologi canggih sekarang ini menolong kita, membuat kita bisa lancar dalam segala hal, termasuk juga belajar. Harapan kami, pesan kami, mari kita, tadi ada nyanyian di sini, kisah kasih di sekolah, ya. Ini zaman saya dulu kenal di Mesa menciptakan, senang sekali menyanyikan itu. Hari ini Bapak Ibu kami punya grup lulusan tahun 1990 ya. Senang sekali bercerita ya. Nah maksud saya menyampaikan ini, mari kalian mengukir sejarah bahwa hari ini kalian menyanyikan itu, tetapi di depan kalian bercerita tentang kebanggaan, kemajuan yang dicapai. Amin. Jangan sampai kisah kasih di sekolah ini diteruskan lalu tidak lagi maju. Ini cukup mengecewakan. Ya, itu harapan kami. Itu nanti ya. Tadi
kamu masih anak sekolah, belum boleh apa-apa ya. Nih, ada mengingatkan kita tadi. Belum boleh begitu dan begini, ya. Kemudian yang kedua, ya, ini saya mau sampaikan, mungkin ya, setelah kita lulus dari tempat ini, kita akan terjun ke dunia kerja mungkin, atau mungkin tidak menutup kemungkinan beberapa tahun akan datang memang sudah ada juga yang keluarga mungkin ini tidak terlalu kami pikirkan bahwa kalian akan cepat keluarga. Namun fakta dan kenyataan banyak sekali anak-anak kita lulusan SMA sudah dipakai di desa-desa di BPD. Mari seperti pesan Pak Pendeta Paulus tadi, jaga nama alma mater kita, bahwa kalian pernah dididik tempat ini untuk memiliki karakter, karena dalam pendidikan ada pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Mari jaga sikap. Ketika Anda memiliki sikap, memiliki integritas, ya pasti bisa dipakai di mana-mana. Paling tidak di PPD ya. Saya tidak bermaksud merendahkan ya. Memang di PPD itu membutuhkan orang juga di sana. Mungkin kalian berkeluarga sebagai ibu rumah tangga, tapi kalian juga dipakai menjadi bendahara di sana mungkin. Kemudian yang berikutnya, saya mau mengucapkan terima kasih kepada guru-guru, Bapak Ibu guru yang hebat di tempat ini. Bapak Ibu, memang saya dipercayakan sebagai ketua komite ya. Pada saat Natal yang lalu memang saya tidak bisa hadir karena terjadi insiden Bapak Ibu, saya kecelakaan ya. Memang itu mungkin hampir 2 bulan lebih saya memang tidak bisa kemana-mana. Puji Tuhan baru 3 minggu ini saya sudah bisa naik kendaraan sendiri ya. Terima kasih atas dukungan doa dari Bapak Ibu semua sehingga saya boleh sehat sampai hari ini. Kemudian selanjutnya ya, minta maaf kalau ini agak panjang nih ya. Kami sebagai ketua komite berharap ya, mungkin Bapak Ibu orang tua ya atau anak-anak yang ada tempat ini yang masih kelas 11 10 bagaimana upaya kita juga memperhatikan sekolah ini. Saya tadi menatap ini Bapak Ibu, adik kita ini sudah hampir jatuh gitu ya. Kira-kira upaya apakah yang bisa kita lakukan? Nah, kita sambil berpikir Bapak Ibu. Tidak tahu yang mau selesai hari ini, ada enggak kerinduan berpikir dan seterusnya untuk sekolah ini maksud saya. Ini saya tidak sedang memaksa Bapak Ibu dengan kondisi masing-masing, tapi mari kita berdoa untuk sekolah ini supaya sekolah kita ini yang telah dipakai, Bapak Ibu saya lihat ini angkatan ke-16 ya, luar biasa sekolah ini. Saya terkesan dengan apa yang disampaikan Pak Paulus tadi, karena bersama Pak Musa dulu kami, Pak Matius ya, ini masih ada orang tua kita yang setia sampai hari ini, sehingga hari ini kita melihat bahwa angkatan yang ke-16. Dulu juga saya memang pernah mengajar di sini karena pekerjaan lain tidak bisa terlalu aktif Bapak Ibu ya, saya juga tidak mengambil bagian. Tetapi oleh pihak sekolah, bisa enggak Bapak menjadi ketua komite? Ya saya juga bersedia ya, sekalipun Bapak Ibu bisa melihat saya enggak terlalu aktif. Tapi saya berdoa bahwa sekolah ini menjadi berkat bagi Kabupaten Kapuas Hulu dan bagi Indonesia. Kita tepuk tangan dulu untuk sekolah ini, supaya anak-anak kita punya juga kemampuan bersaing dengan sekolah-sekolah lain. Ya, artinya apa? Ternyata sebuah kemajuan itu ya muncul dari dalam diri sendiri. Ini cara khusus untuk anak-anak kami, anak-anak kita semua yang kelas 10, 11, 12. Bukan karena dorongan orang tua, ya. Berawal dari diri sendiri. Ada banyak orang mungkin melanjutkan studi karena didorong, dimotivasi orang tua, sementara dia tidak meresponi, ya bisa saja tidak selesai-selesai. Kenapa? Dia tidak punya minat. Munculkan rasa dalam pikiran anak-anak semua bahwa saya mau maju. Orang tua mensupport ya dengan segala perjuangan. Yakinlah ketika kita berjuang ya bersama Tuhan, tentunya memiliki harapan kepada Tuhan, kita bisa berhasil apapun yang kita hadapi. Ya, Bapak Ibu, anak-anakku sekalian yang saya kasihi, mungkin ini beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi saya mengucapkan selamat kepada anak-anak kita kelas 12 yang segera akan meninggalkan tempat ini. Sekali lagi pesan saya, berjuanglah untuk menggapai cita-cita dan harapan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Shalom.